Ya, saudara, kami masih terus menghadirkan Sehat di Tengah Pandemi. Ada sedikit gangguan dengan audio Zoom sehingga kemudian kami memindahkan Dr. Jaka ke sambungan telepon. Dr. Jaka? Ya. Ya, sekarang suaranya lebih jelas. Mudah-mudahan bisa lebih jelas nanti menjawab para penelpon interaktif kami pada pagi hari ini. Langsung yang pertama ya, Dok. Ya. Ya, ini ada Ibu Ratih di Gresik, Jawa Timur. Ibu Ratih, selamat pagi. Pagi, Mas Bayu. Ya, Ibu Ratih silakan langsung ingin tanya apa dengan Dokter Jaka? Ya, dokter, selamat pagi, dokter. Pagi, Bu Rati. Ya, saya ini merasakan dada kanan saya itu sakit sampai tembus ke belakang, ke punggung. Dan itu sering, dokter. Terus saya pernah periksa ke jantung, katanya jantung tidak apa-apa. Cuman di saat ini saya belum berani untuk periksa ke rumah sakit, dokter, ya, karena situasi kondisinya sekarang. Sedangkan usia saya sudah 66, dokter. Nah, ini maksud saya itu bagaimana, dokter, untuk pengobatan atau bagaimana? Jadi dada saya yang kanan itu sakit tembus ke punggung. Ya. Baik, ya ditunggu ya Ibu Ratih nanti jawaban dari Dokter Jaka. Saya langsung mengangkat telepon lagi untuk Ibu Siska di Depok. Ibu Siska, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, silakan langsung tanya dengan Dokter Jaka. Ya, baik. Selamat pagi, Pak Dokter. Apakah pada luka yang terbuka, virus COVID-19 itu bisa menularkan penyakitnya? Maksud saya gini, jadi COVID-19 ini saya dengar katanya bisa dia ada melayang-layang di udara gitu. Nah, kalau orang yang sakit eksim itu kan lukanya terbuka ya. Nah, itu apakah udah pakai masker sih, udah pakai face shield gitu ya. Tapi kalau dia ada luka terbuka, apakah virus itu bisa nempel di situ dan akhirnya menularkan COVID-19? Ya, baik. Itu saja pertanyaannya ya. Oke, Ibu Siska, terima kasih di Depok. Dokter Jaka, boleh kita mulai jawab? Tadi Ibu Ratih, dada kanannya sakit, rasanya sampai ke belakang, begitu sampai ke punggung, cukup sering, usianya 66 tahun. Dari yang disampaikan oleh Ibu Ratih, ini apa itu, Dok? Iya, jadi memang untuk Bu Rati, baiknya kita harus periksakan lebih lanjut. Yang bisa kita lakukan, minimal adalah kita lakukan foto ronsen. Ya, foto ronsen dada. Jadi kita harus pastikan apakah ada masalah di parunya, ataukah masalah di otot, atau di tulang, gitu ya. Jadi kita harus lihat. Dan ada juga penyebab nyeri lain, yaitu di bawah paru, jadi di organ perut, gitu ya. Apakah itu empedu atau liver, gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri yang menembus sampai ke belakang. Nah, memang pada era COVID ini, kita mengurangi kontak ke rumah sakit, terutama ibu sudah di atas 50 tahun. Jadi yang bisa dilakukan, semisal pemeriksaan di laboratorium terlebih dahulu misalnya, ya pemeriksaan ronsen, pemeriksaan darah misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah ada hasil, bisa dilakukan kontrol atau konsul melalui telemedicine. Misalnya ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa menggunakan telemedicine. Dan bila memang harus sekali ibu datang, nah pilihlah rumah sakit yang memang kasus COVID-nya itu rendah. Ya, kira-kira begitu Ibu Ratih di Gresik, mudah-mudahan mendengarkan, jadi bisa check up dulu ke laboratorium begitu untuk mengetahuinya. Baik, kalau pertanyaan dari Ibu Siska di Depok, ini banyak orang yang mungkin juga perlu tahu nih, kalau luka terbuka, nah bagaimana situasinya di tengah pandemi COVID-19 ini, Dokter Jaka? Ya, memang itu juga sempat simpang siur tuh di awal ya. Karena juga banyak yang berpikiran bahwa virus COVID bisa masuk dari luka terbuka. Namun WHO, CDC juga menyatakan bahwa rute masuknya itu memang terutama dari pernafasan. Karena reseptornya itu memang banyaknya di sana. Jadi kontak langsung masuk ke mukosa saluran pernafasan dan virusnya masuk ke dalam. Dan juga pada pencernaan. Jadi makanan yang masuk dari mulut kita yang ada virusnya dan terserap ke usus itu juga bisa. Meskipun kecil kesempatannya.
Nah, jadi sebenarnya masuk dari kulit itu belum menjadi rute yang utama saat ini. Tapi kita nggak tahu nih, Ya. ke depannya mungkin akan ada perubahan. Tapi tetap saja, menurut saya, kebersihan tubuh, kebersihan kulit, gitu ya, cuci tangan yang rutin, mandi yang bersih dengan sabun, itu harus kita lakukan untuk mengurangi penularan dan kontak ke orang lain. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Dok, ada 2 penelpon lagi yang ternyata masuk. Saya langsung menyapa Ibu Lisa di Jakarta. Bu Lisa, selamat pagi. Ya, pagi. Ya, silakan dengan Dokter Jaka. Ya, pagi dokter. Saya mau tanya, saya punya anak kecil umur 7 tahun. 7 tahun. Sekarang gejalanya dia ini sering tarik napas panjang seperti sesak napas. Ini gejala udah berlangsung selama sebulan. Tapi nggak ada panas, nggak ada batuk pilek, dan nggak berbunyi nyik seperti asma juga. Suhu tubuh juga normal ya. Tapi anaknya susah kalau mau tidur. Jadi kalau lagi sesak napas, kalau mau tidur susah. Terus kalau lagi mau berkegiatan agak susah gitu. Terus begitu kejadian ini juga pernah terjadi waktu dia umur 5 tahun. Terus saya pernah periksain, tapi dibilang anak saya baik-baik aja gitu. Cuma sampai hari ini udah sebulanan, dia masih mengalami kesulitan napas seperti itu. Dan sekarang saya bingung, ini kira-kira gejala penyakit apa ya dok? Saya harus kira-kira memeriksain anak saya kemana gitu, bagian apa ya? Ya, Bu Lisa itu napas panjang, menarik napas panjangnya itu sering atau muncul kadang-kadang gitu atau gimana? Sering sekali. Oh. Tapi enggak. Jadi kadang lagi tarik nafas, ntar berhenti, terus tarik lagi panjang, berhenti lagi. Jadi enggak terus-terusan gitu. Dan tidak dipicu dia lagi lari-lari atau apa begitu tiba-tiba muncul? Kadang nonton aja tarik nafasnya panjang banget, bisa sampai nungging-nungging gitu dok. Oh, baik. Oke, makasih Bu Lisa. Sebentar lagi Dokter Jaka akan menjawab. Satu lagi, akhirnya ada laki-laki juga ini, Pak Dayat di Depok. Ya. Halo Pak, ya silakan Pak Dayat langsung dengan Dokter Jaka. Ya, selamat pagi dok. Saya mau dok, saya kan punya penyakit asma. Terus sekarang setiap hari kadang kambuh, kadang sampai perut tuh kembung kayak keras kembung gitu. Oh iya. Terus kalau kami minum obat tambah parah. Obat saya kan punya obat asma, salbutamol sama dexamethasone. Kemarin dengan dexamethasone itu bahaya gitu. Terus saya yang ingin tanyakan, bagaimana efek sampingnya dari pengobatan saya tiap hari memakai obat itu Pak? Itu aja Pak, makasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Dayat di Depok. Silakan dok, dari Ibu Lisa di Jakarta, anaknya 7 tahun tadi yang sering menarik nafas panjang. Ya, kemudian tadi saya agak kurang jelas dari pertanyaan Bu Lisa, kurang terdengar. Tapi sama-sama saya mengerti apa yang dimaksud. Ya. Jadi memang pada anak itu risiko seseorang untuk menderita alergi atau kecenderungan ke arah asma itu tinggi, gitu ya. Nah biasanya jadi keluhannya bukan hanya sesak gitu ya, batuk, kering, kemudian meler-meler misal, kemudian beraktivitas tertentu menjadi batuk-batuk dan sesak. Nah itu kita harus pikirkan apakah ada kemungkinan alergi atau ke arah asma. Nah jadi batuk pada anak itu bukan harus selalu infeksi, bukan harus berpikir saat ini COVID gitu ya. Banyak penyakit memang sudah ada sebelumnya pada anak, itu paling sering ada alergi. Jadi saran saya, hindari pencetus munculnya keluhan, aktivitasnya, pajadannya gitu ya. Kalau memang terus ada, saran saya berobat. Ya, kalau ingin berobat, tadi Ibu Lisa ingin tanya lebih tepatnya langsung ke dokter apa nih? Apakah dokter anak dulu atau langsung ke dokter tertentu atau spesialis tertentu, Dokter Jaka? Menurut saya ke dokter anak cukup. Oh cukup ya, untuk dilihat gejala-gejala lainnya. Iya. Baik. Mudah-mudahan cukup untuk Ibu Lisa. Pak Dayat di Depok punya asma, jadi seperti kambuh setiap hari belakangan ini. Tapi ada obat-obatannya yang kemudian dikhawatirkan. Silakan Dokter Jaka. Ya, jadi untuk Pak Dayat, obat yang Bapak minum itu sebenarnya cukup berbahaya kalau Bapak minum tiap hari. Karena efek sampingnya itu cukup banyak.
gitu ya, Ya. terutama golongan kortikosteroid. Baiknya memang obat-obat asma itu kita ubah menjadi obat inhalasi, obat semprot gitu ya. Ya. Karena efek obatnya itu langsung masuk ke saluran pernafasan dan efek samping pun rendah gitu. Jadi kalau Bapak terus-menerus minum obat itu efek sampingnya nanti bisa ke jantung, bisa ke gula darah yang meningkat, osteoporosis. Jadi saran saya Bapak kontrol khususnya ke dokter spesialis paru untuk kita evaluasi pengobatannya dan kita ubah menjadi obat semprot yang langsung dihirup ke saluran pernafasan. Dibanding minum obat-obatan seperti itu, kalau harus setiap hari karena kambuh setiap hari ini justru berbahaya. Dok, sedikit aja buat Pak Dayat. Apa itu yang biasanya membuat asma, yang biasanya mungkin kambuhnya tidak setiap hari, kok jadi sering atau menjadi tiap hari? Itu kenapa, Dok? Iya, asma itu kita bagi menjadi dua, asma yang terkontrol dan tidak terkontrol. Jadi yang tidak terkontrol itu gejalanya muncul terus-menerus, bisa setiap hari muncul. Nah, bisa karena satu faktor pajanannya lagi kena terus, misalnya di rumah lagi banyak debu, gitu ya, atau aktivitas yang lagi cukup banyak di hari-hari itu, gitu, atau pola makannya lagi kurang baik. Jadi akhirnya asma tidak terkontrol, menjadi sering muncul. Nah itu harus kita memang obati dengan obat yang bersifat sebagai pengontrol. Baik, ya mudah-mudahan Pak Dayat terjawab ya di Depok tadi. Terima kasih Dokter Jaka, waktu juga yang memisahkan kita karena tidak semua kemudian line teleponnya bisa dijawab. Tapi sudah ada 4 penelpon hari ini. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Dokter Jaka, selamat bertugas lagi. Salam sama teman-teman medis di rumah sakit. Semoga selalu sehat, Dok. Ya, itu tadi Dokter Jaka Pradipta, spesialis paru yang sudah memberikan jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan di seputar sehat di tengah pandemi. Untuk Anda yang sudah mengirim pertanyaan melalui Instagram kami juga terima kasih. Kirimkan terus pertanyaan seputar COVID-19. Kami akan menjawabnya pada saat mengundang dokter dari Ikatan Dokter Indonesia di segmen Sehat di Tengah Pandemi.